adik-adik FLC Kids yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kakak yakin kalian semua pasti sudah siap untuk memuji Tuhan ya. Tapi sebelum itu, kakak mau mengajak kalian untuk membaca ayat hafalan di bulan Februari ini. Ayat hafalan kita di bulan Februari ini diambil dari Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan pada setiap kami. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, Tuhan sertai dan pimpin, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Ya adik-adik, kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kita mau olahraga dulu hari ini. Jalan-jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus mau jalannya lebih lambat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus siap-siap lebih kencang, jangan suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka lebih lambat. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Lebih cepat. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta apa? Serta Yesus selamanya. Serta siapa ya? Serta Yesus selamanya. Kita mau sama-sama siapin hati kita buat dengar firman Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Adik-adik masih membahas mengenai tema kita di bulan Februari ini, yaitu mengenai belas kasihan. Kira-kira apa ya yang menjadi bottom line kita di minggu ini? Adik-adik pastinya udah nggak sabar dan penasaran nih. Jangan lupa, siapkan Alkitab dan catatan kalian ya. Duduk yang manis, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan sertai kakak yang akan membawakan firman hari ini, sertai juga kami agar kami dapat menyiapkan hati kami, mendengarkan firman Tuhan, bimbing kami menjadi anak yang terus cinta dan takut akan Tuhan, jadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Di minggu terakhir, di bulan Februari ini, firman Tuhan kita masih berbicara tentang bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Tentunya dari awal Februari, adik-adik sudah mengetahui begitu banyak contoh-contoh bagaimana kita bisa membantu orang lain. Di minggu keempat, di bulan Februari ini, firman Tuhan kita terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52 yang berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus dan murid-muridnya sampai di kota Yeriko. Ketika mereka meninggalkan kota, banyak orang bepergian bersama-sama dengan mereka. Adalah seorang pria bernama Bartimeus. Bartimeus tidak bisa melihat atau buta. Dia tidak memiliki pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan uang. Jadi dia bergantung pada kebaikan dan bantuan orang yang lewat. Dia duduk di pinggir jalan meminta-minta uang. Bartimeus mendengar kalau Tuhan Yesus akan lewat. Nah, Tuhan Yesus sudah sangat terkenal pada saat itu. Jadi, Bartimeus pasti sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang banyak. Jadi adik-adik, Bartimeus semakin semangat. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia berusaha bagaimana caranya agar Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dia berteriak. Pada Markus 10 ayat 47 tertulis, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya adik-adik, Bartimeus berteriak dengan kencang agar Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dia berteriak dengan kencang. Dia berseru semakin keras. Namun adik-adik, banyak orang menegur dia supaya diam. Bartimeus tidak peduli. Bahkan semakin kencang, semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus menghargai sikap Bartimeus. Tuhan Yesus menghargai usaha Bartimeus. Tuhan Yesus berkata dengan muridnya untuk memanggil dia. Tuhan Yesus bilang, panggil dia. Akhirnya orang-orang banyak itu memanggil Bartimeus.
bahkan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Tuhan Yesus memanggil engkau." Dengan sekuat tenaga, Bartimeus berdiri untuk menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Tuhan Yesus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa ya adik-adik, Bartimeus bisa melihat Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Itu adalah keajaiban. Dan Bartimeus tidak membuang-buang waktu. Dia mengikuti Yesus di sepanjang jalannya. Dari firman Tuhan yang kita dengar, kita bisa belajar bagaimana meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Pastinya kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berhenti dan membantu Bartimeus. Tuhan Yesus tahu kalau Bartimeus memiliki iman dan menyembuhkannya. Dan itu mengubah keseluruhan hidupnya Bartimeus. Tuhan Yesus datang ke dunia selain sebagai juru selamat, dia juga membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan Yesus banyak menghabiskan waktu dengan berbagai macam orang dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kita juga bisa belajar meluangkan waktu untuk membantu orang lain itu dalam hal-hal kecil, baik di lingkungan rumah kita atau juga di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan rumah, misalnya kita bisa membantu mama dalam hal mencuci piring, menyapu rumah, atau misalnya meletakkan gelas bekas minum ke tempatnya, atau meletakkan piring bekas makan ke tempatnya. Hal-hal kecil, tapi itu sangat membantu orang lain. Misalnya juga membereskan tempat tidur, atau meletakkan sepatu pada tempatnya, atau baju sekolah, pakaian sekolah pada tempatnya. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Atau misalnya adik-adik punya pakaian-pakaian yang masih layak pakai di rumah, adik-adik bisa mendonasikannya untuk orang lain. Itu adalah salah satu cara untuk membantu orang lain. Itu hal-hal kecil, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Intinya kita mau meluangkan waktu, karena kita tahu semua orang membutuhkan bantuan. Jadi kita bisa meminta Tuhan untuk membantu kita melakukannya. Kakak mau berdoa buat kita semuanya agar Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan kami contoh untuk kami bisa meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang bisa memberikan waktu, atau kami bisa meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami
bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya kami pasti bisa bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus siap-siap lebih kencang jam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan